وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. 70 kali yang sunnah disamakan dengan wajib, dan nanti malam qadar akan dilipat gandakan menjadi 1000 bulan. Malam qadar tempatnya di akhir Ramadan atau di 10 hari terakhir, khususnya yang tanggal ganjil ya. Mudah-mudahan kita bisa meraihnya sehingga kita benar-benar akan mendapat yaitu keberkahan dan kebaikan serta yaitu rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, hingga nanti kita dipanggil Allah husnul khotimah dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang nuzulul Quran. Karena insya Allah malam ini adalah malam nuzulul Quran ya, tanggal 17 Ramadan. Mudah-mudahan ya tidak salah ya. Jamaah rahimakumullah, nuzulul Quran berarti turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran sebagai kitab suci kita itu di dalam sejarah Islam adalah terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah ya, tahun 2 Hijriah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ada di surat Al-Anfal ayat 41. Kalau tidak salah bunyinya demikian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jama'an. Bahwa jika kamu beriman yaitu kepada Allah dan apa yang saya turunkan kepada hambaku, yang dimaksud adalah Al-Quran, pada hari Furqan, hari kemenangan Islam, yaumal taqal jam'an, yaitu hari bertemunya dua kelompok besar, yaitu umat Islam dan orang kafir. Perang pada saat itu adalah perang Badar ya. Dan perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Itulah sehingga ulama sepakat bahwa turunnya Al-Quran itu adalah di bulan Ramadan, meskipun tanggalnya ada perbedaan di antara kalangan ulama. Itu tidak jadi masalah. Yang penting pada akhirnya adalah turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Dan Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun. Pada waktu itu Rasulullah sedang berkholawat. Coro Jawane itu topo. Ya, jadi kalau di dalam Islam tidak dikenal bertapa ya, yang ada berkholawat. Berkholawat di Gua Hira. Gua Hira ini ukurannya adalah 2 meter kali 1,5 meter. Disitulah Rasulullah berkholawat, menyendiri, berzikir, ya, yaitu dengan memohon ampun kepada Allah dan minta petunjuk. Akhirnya tidak lama kemudian datanglah malaikat Jibril. Maka Rasulullah agak kaget karena malaikat Jibril waktu datang itu langsung suruh membaca Iqra, ya, bacalah. Itu kalau lengkapnya bacalah wahai Muhammad. Maka saat itu Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqira'i, saya tidak bisa membaca. Maka malaikat Jibril mendekap dengan erat-erat, kemudian bilang lagi Iqra, bacalah. Pada saat itu Nabi Muhammad menjawab, apa yang harus saya baca? Malaikat Jibril mendekap lagi dengan erat-erat dan melepaskan. Kemudian yang ketiga, malaikat Jibril membacakan firman Allah surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal
Iqra wa rabbukal akram allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah dibacakan oleh Jibril, dan sekaligus malaikat Jibril selesai membacakan, Rasulullah hafal ya, dan tidak lupa selamanya. Itulah kehebatan ingatan Rasulullah, luar biasa, karena memang ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua Al-Qur'an itu Rasulullah hafal semua, tidak ada yang tidak. Diawali dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, prosesnya turunnya ayat Al-Qur'an adalah secara berangsur-angsur ya. Selama kurang lebih 23 tahun. Kurang lebih ya. 13 tahun turun di Mekah dan 10 tahun turun di Madinah. Itu secara berangsur-angsur ya, sesuai dengan kebutuhan pada saat itu ya, kehidupan manusia yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini juga berdasarkan firman Allah surat Al-Isra ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'a 'alan nasi 'ala musin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur ya, agar kamu membacakan perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Jadi bukan langsung tumplek-blek kabeh, enggak. Cuma bagian demi bagian, surat demi surat, ayat demi ayat, sesuai dengan kebutuhan kehidupan manusia saat itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, tahapannya ada 3 macam. Tahapan yang pertama adalah bahwa ayat Quran atau Al-Quran itu dari Allah diturunkan ke langit lauhul mahfud ya. Jadi dari Allah turun ke langit lauhul mahfud, yaitu di situ Al-Quran, ayat Quran betul-betul diturunkan dengan rapi dan juga diteliti sebagainya ya. Begitu dari lauhul mahfud, maka yang kedua adalah turun ke Baitul Izzah, langit bumi ya, langit yang terendah. Kalau lauhul mahfud langit yang tinggi ya, atau Sidratul Muntaha. Nah, Baitul Izzah itu langit bumi, artinya langit yang terendah. Jadi itu ketika dari lauhul mahfud ke Baitul Izzah, Al-Quran itu diturunkan total ya, total semuanya. Jadi dari Allah ke lauhul mahfud ke Baitul Izzah itu total. Semua diturunkan di Baitul Izzah. Kemudian tahapan yang ketiga dari Baitul Izzah ke dunia, artinya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat malaikat Jibril. Nah, itulah yang berangsur-angsur ya, bagian demi bagian, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 106 tadi. Jamaah rahimakumullah, turunnya Al-Quran kalau dari lauhul mahfud ke Baitul Izzah itulah yang disebut malam Lailatul Qadar ya. Di surat Al-Qadar tadi saya baca ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa kami Allah menurunkan Al-Quran itu di malam Qadar. Nah ini ya, di malam Qadar, di situ adalah berkahnya tiap tahun. Makanya kita tiap tahun di bulan Ramadan itu dapat berkah dari Allah bagi yang mengamalkannya. Mengamalkan puasa, mengamalkan sholat 5 waktu, mengamalkan taraweh, mengamalkan sedekah, tadarus dan sebagainya. Pokoknya amal soleh. Nah itu Allah yang akan dilipat gandakan menjadi 1000 bulan tadi. Hadirin jamaah rahimakumullah, harus diraih ya. Dan kemudian dari lauhul mahfud ke Baitul Izzah
Kemudian Baitul Izzah ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang disebut nuzulul Quran, yaitu tanggal 17 Ramadan ya tahun 2 Hijriah ya. Ini turunnya Al-Qur'an ya. Itu bukan setiap tahun tapi diperingati oleh umat Islam setiap tahun, nuzulul Quran ya. Dan turunnya tadi berangsur-angsur ya. Jadi mungkin ayat per ayat, surat per surat sesuai dengan kebutuhan yaitu manusia hidup saat itu. Jamaah rahimakumullah, hikmahnya nuzulul Quran adalah satu, bahwa itu sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi dengan diberi wahyu yang pertama kali surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 pada saat usia beliau 40 tahun, berarti saat itulah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua, Al-Qur'an itu sebagai mukjizat yang terbesar bagi khususnya nabi dan kita semua umat Islam. Ini Al-Qur'an. Jadi mukjizat bisa membanyakkan makanan ya. Nabi Musa bisa membelah lautan dan sebagainya, itu tidak besar menurut mukjizat yang diturunkan oleh Allah. Mukjizat yang diturunkan yang paling besar itu Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yang mau, dan siapa yang mau pasti selamat dunia dan akhirat. Dan Al-Qur'an karena mukjizat tidak akan hilang dan tidak akan keliru dan tidak akan ada yang bisa palsu ya. Pernah akan dipalsu oleh beberapa orang zaman Rasulullah. Quraisy itu membuat sastra Arab yang mirip Al-Qur'an tapi tidak bisa menandingi. Makanya ditantang oleh Allah di surat Al-Baqarah itu, kalau kamu benar-benar hebat, ayo buatkan satu ayat saja yang persis dengan Al-Qur'an ya, tentu kamu tidak akan bisa. Lah kalau tidak bisa, ya tunduklah dan taat kepada Allah, itu maksudnya ya. Dan ternyata walaupun manusia tidak mampu membuat, ternyata masih banyak yang kufur ya. Nah itulah, mudah-mudahan kita alhamdulillah ya, kita termasuk orang-orang yang percaya kepada Allah dan kita percaya pada kitab-kitab Allah, terutama Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu yang terakhir. Dan kalau sudah turun yang terakhir, maka seluruh kitab yang terdahulu tidak berlaku, karena semua kitab yang terdahulu sudah disempurnakan di dalam Al-Qur'an. Dan perintah Allah kalau sudah turun nabi baru terakhir dan kitabnya, maka seluruh umat manusia harus mengikuti nabi yang terakhir dan kitab yang terakhir, itu yang benar. Maka kalau mengikuti kitab sebelumnya salah, keliru, sesat, apalagi mengikuti nabi-nabi sebelumnya juga sama ya, salah, sesat, karena kita sudah nabi yang terakhir. Kemudian yang ketiga adalah yaitu merupakan perubahan dari peradaban yang buruk menjadi yang beradab. Kita sudah kenal sejarah jahiliyah ya, dan dunia saat itu luar biasa rusaknya ya, dekadensi moral terjadi di mana-mana, kekejaman, kemungkaran, kemaksiatan ya, pembunuhan, semuanya budaya atau peradaban saat itu budaya hewan. Akhirnya dengan turunnya Al-Qur'an yang dibawa Rasulullah, peradaban menjadi berubah, menjadi baik, menjadi yaitu saling menghormati, menjaga kemanusiaan, menjaga keadilan, menjaga wanita, menstabilkan keamanan, dan semuanya itu semua adalah diajarkan oleh Allah lewat Rasulullah berdasar Al-Qur'an itu. Jadi merupakan perubahan yang sangat signifikan ya, yang luar biasa, sehingga Nabi Muhammad itu diakui oleh orang lain ya, 100 tokoh di dunia yang dikarang oleh seorang Yahudi yang bernama Michael Hart, yaitu seorang ahli astronot Amerika, agamanya Yahudi, itu mengakui kehebatan Nabi Muhammad sebagai yang
mampu ya merevolusi akhlak manusia dengan begitu cepat. Hanya dengan masa 23 tahun itu sudah bisa menguasai hampir seluruh dunia. Itulah sehingga luar biasa dikagumi oleh seorang Yahudi yang meskipun tidak sesama agama kita ya. Hadirin, kemudian yang berikutnya adalah dengan Al-Quran itu akan memberi solusi problem kehidupan yang sempit. Di hidup ini manusia banyak yang punya problem, masalah ya, baik itu kecil ataupun besar. Maka jika dekat dengan Al-Quran, insya Allah seluruh problem itu akan bisa diatasi dalam kehidupan ini. Dan itulah yang akan selamat dunia akhirat. Yang hikmah terakhir ialah yaitu memudahkan dakwah dan syiar Islam bagi para sahabat saat itu ya, dan selanjutnya kita semua, karena ada pegangannya kitab suci Al-Quran. Kemudian hadirin, yang paling akhir yaitu keistimewaan Al-Quran, di mana Al-Quran itu pertama sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya ya. Tadi sudah saya katakan, dan ini disebut di dalam Ali Imran 50. Yang kedua, sebagai obat hati manusia. Tadi saya baca di waktu tarawih, yaitu surat Al-Isra ayat 82 ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan tidaklah kami menurunkan Al-Quran itu melainkan menjadi obat bagi ya, orang yang beriman dan merahmat bagi orang yang beriman, yaitu akan menjadi penenang hati ya, penyejuk hati, penentram hidup gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai hudan, petunjuk. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk hidup, satu-satunya way of life kita Al-Quran. Dan paling tinggi hukum adalah Al-Quran, lainnya harus di bawah Al-Quran. Yang keempat, sebagai sumber Islam yang berkemajuan. Al-Quran itu untuk membawa umat Islam maju, bukan mundur. Dengan Al-Quran orang akan menjadi cerdas, berilmu ya, berilmu pengetahuan, berteknologi, seharusnya begitu. Nah, jika kok tidak, berarti keliru ya. Mungkin baca Qurannya hanya dibaca secara verbal toh ya. Munine banter, pinter, enak lagune, tapi nggak tahu maksud dan isinya, dan tidak diterapkan ya teori-teori dalam Al-Quran dalam ilmu pengetahuan. Hanya dipakai pajangan aja Al-Qurannya. Mungkin begitu ya. Tapi yang betul-betul diamalkan akan menjadi kemajuan dan peradaban yang tinggi. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, nah itulah ya, mudah-mudahan kita bisa memahami Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Paling tidak kita membaca, memahami artinya, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita juga nanti diberi kekuatan oleh Allah lahir batin, sehingga bisa menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu pegangan hidup kita sampai akhir hayat kita, hingga kita di hadapan Allah selamat ya. Dan insya Allah husnul khatimah, dan insya Allah diridhoi Allah, dan akan langsung masuk surga. Amin ya robbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Dan pada akhirnya kami, karena ini terakhir, mudah-mudahan panjenengan sehat walafiat, dicukupi rezekinya oleh Allah, dan panjang umur yang bermanfaat, serta nanti dipanggil Allah husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.